Baiklah, kita akan menjelaskan tentang anatomi skeletal. Sistem rangka manusia adalah sistem tubuh yang terdiri dari rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ yang lunak sebagai alat penggerak dan menyediakan permukaan untuk mengaitkan otot-otot kerangka. Manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu. Yang akan kita bahas di sini adalah fungsi tulang, sel penyusun tulang, bentuk tulang, dan struktur tulang. Tulang. Tulang rangka orang dewasa terdiri atas 206 tulang. Tulang banyak mengandung bahan kristalin anorganik, terutama garam-garam kalsium yang membuat tulang keras dan kaku. Tetapi sepertiga dari bahan tersebut adalah jaringan fibrosa yang membuatnya kuat dan elastis. Klasifikasi tulang pada orang dewasa digolongkan pada dua kelompok, yaitu axial skeleton dan appendicular skeleton. Baiklah, kita masuk pada fungsi tulang. Yang pertama adalah menopang dan memberi bentuk tubuh. Salah satu peran utama tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh, bentuk wajah, ekstremitas, toraks, abdomen, dan menentukan tinggi badan. Tidak hanya itu, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh agar manusia dapat berdiri tegak atau duduk. Yang kedua, menunjang pergerakan tubuh. Tulang, otot, ligamen, dan sendi berperan dalam mendukung pergerakan tubuh untuk menunjang pergerakan dengan nyaman. Yang ketiga, memproduksi sel darah. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah. Sumsum tulang bertekstur lunak dan dapat ditemukan di beberapa rongga tulang tertentu, misalnya tulang paha dan tulang panggul. Selain menghasilkan darah, sumsum tulang juga berfungsi untuk menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Yang keempat, menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan dua mineral penting, yaitu kalsium dan fosfor. Bila kadar kalsium dan fosfor di dalam darah berkurang, hormon paratiroid akan mengatur kekurangan dengan mengambil dari tulang. Selain mineral, tulang juga menyimpan lemak yang disimpan dalam sumsum kuning. Lemak dalam jaringan ini dapat dipecah dan digunakan untuk energi jika diperlukan. Kita masuk pada sel penyusun tulang. Yang pertama adalah osteoblast. Berfungsi dalam pembentukan tulang dengan mengekskresikan matrik tulang. Matrik tulang tersusun atas 98% kolagen dan 2% substansi dasar. Matrik tulang merupakan tempat garam-garam mineral ditimbun, terutama kalsium, fluor, magnesium, dan fosfor. Yang kedua, osteosit. Sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai pemeliharaan fungsi tulang dan terletak pada osteon, yaitu unit matrik tulang. Osteon yaitu unit fungsional mikroskopik tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler dan di sekeliling kapiler terdapat matrik tulang yang disebut lamela. Di dalam lamela terdapat osteosit yang memperoleh nutrisi lewat prosesus yang berlanjut ke dalam kanalikuli yang halus, atau kanal yang menghubungkan dengan pembuluh darah yang terletak kurang lebih 0,1 mm. Yang terakhir, osteoklas. Sel-sel besar berinti banyak memungkinkan mineral dan matriks tulang dapat diabsorpsi, penghancuran, dan remodeling tulang. Tidak seperti osteoblast dan osteosit. Osteoklas berfungsi untuk mengikis tulang, memecah jaringan tulang yang sudah tua saat jaringan tulang baru tumbuh. Baiklah, kita akan memasuki bentuk-bentuk tulang. Yang pertama adalah tulang panjang, long bone, femur ya. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Fungsinya sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Contohnya, tulang panjang yaitu tulang paha, femur tadi, tulang betis, fibula, tulang kering, tibia, serta tulang yang membentuk lengan yaitu humerus, ulna, dan radius. Selanjutnya, tulang pendek. Ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini memungkinkan manusia untuk bergerak. Contoh tulang pendek yaitu tulang yang membentuk pergelangan kaki, tarsal, dan tulang membentuk pergelangan tangan, karpal.
Lanjut, tulang pipi. Tulang pipi memiliki ukuran yang sangat tipis, tetapi ukuran dan bentuknya sangat bervariasi. Fungsinya sebagai pelindung organ vital dan menyediakan permukaan luas untuk kaitan otot-otot. Ini tulang pipi merupakan tempat penting untuk hematopoiesis. Tulang pipi tersusun dari tulang cancellus di antara dua tulang kortikal. Contohnya, tulang pipi antara lain tulang rusuk atau rib, tulang tengkorak kranial, tulang dada sternum, dan tulang belikat scapula. Selanjutnya, tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang pendek, panjang, atau pipi. Contohnya, tulang ini adalah tulang belakang, vertebrae, tulang sacrum, tulang ekor, coligeal, serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, sphenoid, tulang pipi, zygomatic, dan tulang ethmoid. Selanjutnya, tulang sesamoid. Tulang sesamoid ada tulang yang tertanam di tendon, jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contohnya, tulang tempurung lutut, patella, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya kita masuk ke struktur tulang. Yang pertama adalah kerangka aksial dan kedua adalah kerangka apendikular. Pertama kita kerangka aksial. Di sini ada banyak ya, terdapat bagian aksial. Akan tapi kerangka tersebut dibagi pada 3 bagian besar. Yang pertama adalah kranium dan tulang muka, tengkorak. Yang kedua adalah kolumna vertebralis. Yang ketiga adalah tulang toraks. Kita masuk pada kerangka aksial. Yang pertama, tulang wajah. 1. Tulang nasal, bagian dari tulang hidung. 2. Tulang maksilaris, yang membentuk tulang rahang atas dan berhubungan dengan semua tulang wajah kecuali tulang mandibula. Yang ketiga, tulang zygomaticum, membentuk penonjolan pipi dan dasar dari tulang orbita. Yang keempat, tulang lacrimalis, tulang wajah yang paling kecil. Yang kelima, tulang palatinum, berbentuk huruf L, membentuk bagian posterior dari palatum durum. Yang keenam, tulang vomer, berbentuk segitiga, merupakan bagian dari septum nasi. Yang ketujuh, tulang mandibularis. Yang kedelapan, tulang hyoidium, yang menggantung di processus styloideus, tulang temporalis dengan ligamentum dan otot. Bisa teman-teman lihat pada gambar di atas ya. Kita masuk pada struktur tulang kepala. Di sana pada kepala kita terdapat frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid, dan ethmoid namanya di sini. Kerangka aksial yang kedua, kolumna vertebralis, terdiri atas 26 tulang berbentuk tidak teratur, terbentang antara tengkorak dan pelvis. Juga merupakan tempat melekatnya iga dan otot punggung. Kolumna vertebralis dibagi dalam yang pertama adalah 7 vertebra cervicalis atau tulang leher. Yang kedua 12 vertebra thoracalis atau tulang punggung. Yang ketiga 5 vertebra lumbalis atau tulang pinggang. Yang keempat 5 vertebra sacrum atau tulang kelangkang, dan yang terakhir 1 vertebra coccygeus atau tulang ekor. Yang terakhir tulang toraks, yang terdiri dari sternum dan costa. Sternum berbentuk pipi dengan panjang kurang lebih 15 cm, terdiri dari bagian manubrium sternum, corpus sternum, dan processus hypoideus. Costa atau tulang rusuk terdiri dari 12 buah, 7 buah tulang rusuk sejati, 3 buah tulang rusuk palsu, dan 2 buah tulang rusuk layang. Kita masuk nih pada kerangka apendikular. Tulang tangkai atau ekstremitas terdiri atas 60 tulang. Humerus 2 buah, ulna 2 buah, radius 2 buah, carpus 2 buah, metacarpal 2 buah, falang 14 buah, dan humerus 2 buah. Masuk pada tulang panggul yang terdiri dari ileum, ischium, pubis yang bersatu disebut tulang coxae,
Tulang koksai bersama sacrum dan coccygeus membentuk pelvis tulang. Tulang panggul terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Yang terakhir, ekstremitas bawah. Yang pertama, tulang paha, tulang panjang yang membuat tegap, ujung atasnya berbentuk bulatan dengan leher kecil. Yang kedua, patella, tulang tempurung lutut berbentuk mangkuk dan mengamankan otot-otot kaki. Yang ketiga, tibia dan fibula, dua tulang kaki bawah. Tibia lebih panjang dan fibula adalah tulang pipi arah lateral. Teman-teman bisa lihat tulang-tulang lainnya sampai terasa falang ya, sampai bawah kaki itu.